Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Arda Priya Prambudi dari program studi Teknik Komputer jurusan Teknologi Informasi angkatan 2022 dengan NIM E322481. Di sini saya ingin menjelaskan terkait proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Pengendali dan Pengawasan Gas Amonia pada peternakan ayam potong berbasis Internet of Things. Sebelum lanjut ke penjelasan terkait cara kerja dan proses implementasi dari proyek tugas akhir saya ini, saya ingin menjelaskan esensi dari proyek saya ini, yaitu pengendalian dan monitoring gas amonia yang ada pada kandang ayam potong. Ambang batas atau threshold dari idealnya gas amonia yang ada pada kandang ayam yaitu berkisar antara 25 ppm ke bawah. Di atas 25 ppm itu sudah termasuk bahaya. Dan suhu yang ideal yaitu sekitar di bawah 30 derajat. Di sini saya menggunakan dua output. Yang pertama yaitu heater sebagai penghangat dan blower kipas sebagai output ketika kadar amonia itu lebih dari 25 ppm. Mungkin langsung saja saya jelaskan beberapa komponen dari proyek saya ini. Yang pertama yaitu ada LCD I2C sebagai indikator output, dan juga ada lampu sebagai penghangat atau heater, dan juga ada kipas DC 12 volt. Lalu ada sensor MQ135 sebagai sensor yang mendeteksi kadar gas amonia. Selanjutnya yaitu sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban. Untuk mikrokontrolernya di sini saya menggunakan SP32. Nanti akan terhubung dengan Firebase sebagai database, kemudian datanya dikirim ke MeetApp sebagai aplikasi monitoringnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan dulu alur kerjanya sistem saya, yaitu intinya di sini saya menggunakan dua output, kipas dengan lampu sebagai heater. Nah, sensor MQ gunanya untuk menangkap kadar ppm, yaitu gas amonianya itu, dengan ambang batas 25 ppm. Sedangkan DHT memiliki ambang batas yaitu sekitar 30 derajat. Jadi nanti ketika kadar amonia di atas 25 ppm, otomatis kipas akan hidup, dan ketika sensor DHT11 mendeteksi bahwa suhu di ruangan itu di atas 30 derajat, maka lampu akan mati. Sebaliknya, jika suhu di bawah 30 derajat, maka lampu akan hidup. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke proses cara kerjanya. Di sini untuk indikator awal di LCD yaitu menunjukkan bahwa kondisi ppm sekarang 0. Kemudian suhunya yaitu 30 derajat. Jadi otomatis lampu posisi mati. Baik, untuk proses uji cobanya di sini saya menggunakan wadah plastik untuk tempat menaruh tisu yang akan saya teteskan cairan amonia dengan kadar 25%. Oke. Di sini saya akan meneteskan secukupnya cairan amonianya ke tisu. Tisu yang sudah kita teteskan cairan amonia tadi langsung saja kita taruh di wadah, langsung kita masukkan di prototype. Kemudian ditutup. Berikut adalah tampilan dari aplikasi amonia monitoring dan juga Firebase database, yaitu yang menunjukkan indikator amonianya yaitu masih 0 ppm.
Berikut adalah tampilan ketika sensor MQ dapat mendeteksi kadar amonia yaitu lebih dari ambang batas, yaitu 25 ppm. Berikut tampilan aplikasinya. Dia akan menampilkan notifikasi amonia melebihi ambang batas. Selain buzzer yang aktif ketika indikator ppm di atas 25 ppm, di sini kipas DC 12 volt juga hidup ketika kadar amonia di atas ambang batas. Di sini menunjukkan bahwa aplikasi dan Firebase database datanya sinkron, yaitu sama, menunjukkan 57, di Firebase juga 57. Mereka sinkron dan juga real time. Pada aplikasi monitoring saya, di sini saya juga menambahkan button otomatisasi. Jadi ketika buzzer hidup, di sini saya bisa mematikannya lewat aplikasi. Saya coba untuk mematikannya. Maka otomatis buzzer akan mati meskipun indikator ppm-nya masih di atas 25 ppm. Pada pukul 17.08 di sini output yang berupa heater atau lampu di sini hidup dikarenakan suhu di bawah ambang batas. Ketika udah di atas ambang batas 30 derajat, maka lampu akan mati. Pada tampilan Firebase database di sini saya menggunakan dua patch, yaitu ammonia monitoring story dan juga ammonia monitoring real time. Untuk ammonia monitoring story di sini saya menggunakan timestamp. Ketika diklik, di sini menyimpan data selama 3 hari. Data yang tersimpan selama 3 hari tersebut disimpan per 5 menit sekali. Ini adalah data 5 menit terakhir. Menunjukkan ppm 0, kemudian waktu pada 17.06. Untuk amonia monitoring di sini ppm menunjukkan juga 0, kemudian temperatur 30. Berdasarkan hasil pengujian tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Pengendali dan Pengawasan Gas Amonia pada peternakan ayam potong berbasis Internet of Things, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil pengujian sensor MQ135 selama pengujian dan pengamatan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi konsentrasi gas amonia secara akurat dan konsisten. Ketika kadar gas amonia melebihi ambang batas, yaitu 25 ppm, sistem secara otomatis mengaktifkan kipas dan buzzer sebagai tindakan pengendalian kualitas udara. Respon sensor dan aktuator telah dikonfirmasi melalui tampilan LCD dan aplikasi monitoring berbasis Meetup Inventor. Yang kedua yaitu pengujian suhu dan kelembaban menggunakan sensor DAT11 menunjukkan bahwa sistem dapat merespon perubahan suhu secara otomatis. Ketika suhu terdeteksi melebihi ambang batas yaitu 30 derajat, sistem akan mengaktifkan lampu atau heater guna menjaga kestabilan suhu. Sistem pengendali kipas, lampu, dan buzzer berhasil bekerja sesuai logika pemrograman. Pengujian pada aplikasi Meetup Inventor yang terhubung dengan Firebase Real-Time Database menunjukkan bahwa semua data dari sensor dapat dipantau secara real-time melalui smartphone. Selain itu, data juga tersimpan dalam sistem cloud dan dapat digunakan sebagai dokumentasi historis atau analisis lanjutan. Mungkin cukup sekian video uji coba proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Pengendali dan Pengawasan Gas Amonia pada Peternakan Ayam Potong berbasis Internet of Things. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.